好，都能听清楚我的声音是吧？Suara saya bisa kedengaran jelas？大家都好吗？Oke, apa kabar teman-teman semua？希望大家和家人身体健康，一切顺利呀。Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan semuanya dilancarkan。好的，大家应该都用餐了吧，是吧？mungkin teman-teman sudah pada makan？Ya, oke，大家可以在评论区和我交流。Teman-teman boleh interaktif ya di kolom chat bersama saya sambil saya share screen dulu bahan kita hari ini. Hao de, 出现了是吧？Sudah muncul ya bahannya ya. 好，我看一下大家给我写了什么呀？Coba saya lihat chattingan teman-teman yang sudah masuk. Oke. 嗯，我今天有一部春荣呀yang sudah hadir ya。老师晚上好，晚上好，一部春荣，然后一部 Deborah，晚上好，老师，您好，老师，祝您全家安康。Oke，ketikanya juga sudah benar ya Bu ya. 谢谢您，Ibu，谢谢您的祝福呀，terima kasih buat doanya。同样的祝福也送给您和家人ya, ucapan doa yang sama untuk ibu dan keluarga. Ada Ibu Meiska ya, jelas ya. Oke, baik. Ada Ibu Maria, oke, Ibu Maria. Ada Gusmita ya, Gusmita. Kemudian, oke, jelas ya Ibu Meiska ya. Gusmita nanti boleh sapanya pakai Wan Shang Hao ya. Kalau Wan An itu lebih ke good night. Kalau Wan Shang Hao good evening. Jadi kayak kita belum mau tidur. Biasanya kalau Wan An itu lebih cocok dipakai ketika kita udah pamitan dan saling udah mau tidur gitu ya. Oke, 清楚了是吧，Ibu Irma? Kemudian Bu Yovita，还没，老师，还没用餐是吧？好的，好的，没事啊，大家可以边用餐边上课ya, teman-teman nggak apa-apa, boleh sambil menikmati makan malam ya, sambil ikut kelas. 然后再来是Ibu Lilian，你好，老师，我还没吃饭。Oke, spellingannya juga sudah benar ya Bu ya. 再来 Yunita，下午好，老师，听清楚了，我很好，希望老师也一切安好。好的，谢谢你的祝福 ya, terima kasih juga buat doanya. Ada Bu Nani yang sudah hadir juga, 老师下午好。今天我早的ini saya belum nangkap kalimatnya ya, 所以没马上坐下来上课。今天我早，mungkin saya boleh minta arti dari kalimatnya ya. Kalau belakangnya jadi tidak segera duduk untuk eh, ikut kelas. Jadi maksudnya mungkin sekarang ikut kelasnya tidak duduk gitu ya. Nah, tapi yang kalimat depan saya belum dapat. Mungkin ada huruf yang salah ketik ya. Oke ya, nggak apa-apa. Nanti saya tunggu ya arti kalimatnya ya Bu Nani ya. Oke, ada Bu Lili yang juga sudah hadir ya. 下午好，老师，下午好，Ibu。好，谢谢大家的反应呀，terima kasih buat responnya。我们下星期，对不起，我们上星期是到哪儿了呢？ Kita minggu lalu sampai di mana? 我们上星期是到哪儿了？ teman-teman masih ingat? 应该是到了生词，对吧？Harusnya sudah sampai di kosakata ya. Saya ingat minggu lalu teman-teman banyak yang semangat gitu ya, tunjuk tangan dan banyak banget. Jadi ya saya banyak apa nunjuk teman-teman untuk baca kosakata. Ya, oke, 好。所以我们接下去呢就是要解释ya. Jadi kita selanjutnya itu mau menjelaskan. 好，sebentar saya lihat kalimatnya Bu Nani sudah masuk. Saya sudah makan lebih awal supaya tidak langsung duduk saat menghadiri.
kelas. Oh, oke. Ibu bisa bilang gini. Sebentar, saya cari tempat kosong dulu. Ibu mau bilang bahwa sudah makan lebih awal supaya nanti kalau pas kita kelas kan perlu duduk, ibu tidak terkesannya habis makan langsung harus duduk gitu ya. Jadi saya sudah makan lebih awal. Nah, ibu bisa bilang, 我今天 kan hari ini ya mungkin ya karena ada kelas jadi ibu sorry ya saya lupa ke mix up sama yang hari Rabu. Oke, baik. 我今天 ini saya nggak tahu teman-teman udah dapat belum kosakatanya 提早. 提早 itu lebih awal dari biasanya. Itu namanya 提早. 提早 用餐了 atau 吃了 boleh ya. 用餐了. 以便 itu supaya ya. Mungkin ini kosakata baru banyak kan, nggak apa-apa. 以便 上课时 不 以便上课时不 saya rubah sedikit ya. 不一吃完饭就坐下. Jadi ini sedikit kalimatnya agak panjang, terus banyak juga kosakata yang mungkin teman-teman belum dapat, nggak apa-apa ya, nanti bisa jadikan pembelajaran. Jadi, 我今天提早用餐了. 提早 ini eh, lebih awal ya. 我今天提早用餐了 atau 提早吃了 boleh ya. 用餐 sama 吃 itu sama. Jadi hari ini saya makannya lebih awal ya. Itu apa kalimat depan. 以便 ini adalah supaya. Mungkin belum dapat kosakatanya ya. Supaya 上课时 itu 上课的时候. Pada saat menghadiri kelas ya. 上课时 sampai sini ya. 不一吃完 tidak ya, tidak. Terus kita udah dapat ini belum? I 什么什么就 udah dapat? Oke ya, saya lupa teman-teman mungkin juga lupa nggak apa-apa ya. I 什么什么就 begitu bla 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 langsung. Ini adalah kalimat kata sambung. Begitu langsung. Jadi 以便上课时不一吃完就坐下. 一吃完饭就坐下 supaya tidak begitu habis makan langsung duduk. Jadi 一什么什么就 di sini. Supaya tidak begitu habis makan. 吃完饭 itu habis makan ya. 吃 makan, 完 itu selesai, habis gitu ya. 坐下, duduk. Jadi ada orang bilang kalau habis makan langsung duduk itu nggak bagus ya. Jadi Punani itu dia hari ini karena ada kelas di jam segini, beliau maksudnya lebih awal makan supaya nggak terkesannya habis makan langsung duduk gitu. Ya, benar ya Bu ya. Kalimatnya agak sedikit panjang, tapi teman-teman catat dulu ya. Ini memang agak berlayer-layer ya kalimat majemuk dan juga ada beberapa kosakata ya. 不客气，对，是吧？nggak apa-apa. Jadi cara ngomongnya gitu ya. 今天 atau 我今天, nah di sini posisinya boleh tukeran ya, karena dia adalah memang pure subjek sama keterangan waktu. 我今天提早用餐了，我今天提早吃了 boleh ya. 以便 supaya 上课时不一吃完就坐下. Jadi kenapa saya bilang berlayer-layer karena gini supaya pada saat menghadiri kelas gitu ya
tidak gitu ya, tidak ngapain, tidak begitu habis makan langsung duduk. Ya, dia kalimatnya agak majemuk. Eh, Sampai di sini oke. Ada lagi kosakata yang mungkin belum dapat, yang belum saya tulis artinya. Kayaknya kita pernah ya, i 什么什么就 i 吃完就出去玩 gitu ya. Begitu habis makan langsung keluar main. Ada. Sepertinya dulu pernah bahas ya, tapi saya lupa di modul yang keberapa. Oke, teman-teman boleh screenshot ya kalimatnya yang dari Bu Nani. Hmm, oke. ibu Katarina呀，老师晚上好，对不起，我来晚了。您用餐了吗？哦，没事，ibu，没事，没关系啊，没关系。我们刚开始，kita baru mulai juga ya，不算来晚了啊，nggak apa-apa ya Bu ya。您用餐了吗？我用餐了，谢谢您，ibu。我一般呢，如果下午的话，一般是就是3点4点就用餐了我是提早用餐ya, jadi memang lebih awal makannya juga ya. Oke, 好了吗？Kalau sudah kita 好了，oke. Kalau sudah saya akan balik ke kosakata. Ini saya hapus dulu ya, biar nggak menuhin tempat. 好，那我们看一下我们的生词啊。Kita lihat dulu kosakata kita di halaman 14, 14, 14. 好，我们看一下第一，nin. Nin saya rasa ini familiar ya teman-teman ya. Nin itu adalah Anda. Jadi kata ganti Anda yang sopan. Biasanya ni. Tapi teman-teman nggak perlu harus pusing banget. Misalnya contoh tiba-tiba yang keluar itu adalah ni. Teman-teman nggak perlu, aduh, jadi saya nggak sopan ya. Nggak usah ada tekanan itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang bisa ngomongnya nin gitu ya, misalnya sih nin, ya sudah. Tapi kalau misalnya, aduh, saya keluarnya adalah nih, apakah nanti dinilai sangat tidak sopan? Enggak. Ya, jadi enggak sampai segitunya. Cuman nin, kalau teman-teman tanya saya, kok ada nih, ada nin gitu ya. Jadi nin itu adalah Anda. Jadi dia memang lebih sopan. Ketika teman-teman misalnya bergerak di bidang pelayanan, apa namanya, ketemu klien, nah mungkin benar-benar didesain tuh kata sapaan yang ada nin gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam sehari-hari, maksud saya kayaknya tadi salah ngomongnya nih, nggak apa-apa ya. Meishi, meiquanxi ah. Oke ya, jadi nggak terlalu masalah. Nin, ya. Teman-teman juga bisa lihat kalau yang sudah belajar Hanzi, di bawah ni ada sebuah sin hati ya, di mana ya tandanya lebih hormat gitu ya. Kalau teman-teman sudah belajar Hanzi. Oh, saya kenal nih tulisan ni. Tapi nin itu di bawahnya ada hati. Ya, jadi belajar Hanzi kalau menurut saya ya, teman-teman tips and triknya adalah bercerita aja. Kadang-kadang boleh bercerita dari yang teman-teman merasa, iya ya, di bawah ni-nya ada sin, iya ya, tandanya hormat. Jadi kita bikin nggak terlalu, apa namanya, kaku, terus nggak perlu yang serius banget, tapi kita dapat. Nah, begitu kayak cerita begitu kan membantu kita. Apalagi yang suka Hanzi akan merasa, oh iya ya, jadi saya bisa kenal dua huruf, tapi begitu mereka digabung, dia adalah karakter dari Nin. Nah, jadi menarik, bener nggak? Termasuk buat anak-anak jadi merasa, oh iya ya menarik ya, ada ceritanya ya, gitu ya. Oke, 好，再来是第二, nomor 2 ya. Oh, Oh, ini hanya bunyi saja teman-teman ya. Jadi memang nggak ada arti, tapi untuk supaya kalimatnya nggak terlalu kaku ya. Jadi memang cuma suara aja. Nah, 我们看一下第三，是 Kalau teman-teman kesusahan pakai di belakang, 是 itu juga nggak masalah ya. 是 sure. Kalau kita mau tambahin di belakang itu dibaca satu grup kumpulan sekaligus. Jadi sure, 有事吗？什么事儿？ gitu ya. 有事吗？什么事儿？事儿 itu urusan. 再来是第四，能. Nah, 能 ini nanti
Saya bentar share satu file lagi ya. Neng, ini yang mungkin teman-teman sering tanya, oh bedanya apa sama kemarin itu ada apa? Kei, gitu ya. Nah, kei di lesson sebelumnya kita ada bahas itu untuk izin, permisi, sama larangan. Nah, sedangkan neng, ya, ini yang mungkin teman-teman suka bilang, kadang suka-suka ketukar. Nah, sebenarnya neng ini bisa pertama karena available, jadi dia bisa gitu ya, leluasa karena waktu. Jadi dia ada waktu, makanya dia bilang, oh, weneng, gitu ya, weneng. Terus yang kedua, uh, bisanya karena sehat, faktor fisik. Bisa karena sehat, jadi bisa menghadiri karena sehat, berarti tidak bisa karena sakit. Itu teman-teman ya penilaiannya. Terus yang ketiga, tadi bisanya karena ada waktu gitu ya. Misal, 老师，我们能改一下时间吗？老师，我们能改一下时间吗？Udah langsung pakai neng. 老师 boleh nggak kita ubah sedikit waktunya? Misal Pancang bilang, 老师，明天可能不能6点半. Misal kemarin contoh Pancang bilang, 老师 besok kayaknya nggak bisa mulai 6.30 karena di Bali misalnya ada apa gitu ya contoh. Nah, terus dia tanya saya dong pakai bahasa Mandarin misalnya ya. 老师，我们明天能改一下时间吗？改itu ubah. Jadi, 老师 boleh nggak besok tuh available diubah nggak sedikit waktunya? Karena 6.30 nggak bisa langsung mulai. Nah, pasti di situ pakai nang. Jadi karena waktu ya. Terus bisa atau available gitu ya. Karena kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang dimaksud ini adalah misalnya faktor macet, faktor apa kendaraannya baik-baik aja, nggak mogok. Jadi teman-teman mungkin saya kasih ini lebih detail. Jadi teman-teman begitu misalnya mobilnya mogok, teman-teman perlu bilang, oh 老师对不起，我不能参加了. Misalnya gitu ya. Jadi sorry ya 老师, saya nggak bisa ikut. Jadi bilangnya adalah 我不能参加. Jadi begitu orang nangkap tuh kita tahu bahwa ada sebab-sebab yang membuat teman-teman nggak bisa ikut. Entah sorry karena sakit, entah mungkin karena sibuk banget kerjaan kantor, entah juga karena faktor lingkungan. Misalnya contoh mobilnya mogok atau macet dan segala sebagainya gitu ya. Terus yang keempat, dia ada satu konteks neng itu kapasitas atau kemampuan yang ada ukurannya. Ada ukurannya itu contoh gini, misalnya kemampuan atau kapasitas ya. 我能一口吃下10个面包. Ini hebat ya, berarti dia perutnya benar-benar gede banget ya, bisa muatnya sekali makan tuh bisa 10 roti. Jadi ini kapasitas yang ada ukurannya. Ada ukuran tuh maksudnya teman-teman bisa langsung tahu kapasitasnya berapa. Ya kebayang ya orang bisa langsung makan, iko itu begitu makan, makan terus gitu ya, kayak lomba makan. Dia begitu makan bisa masukin 10 roti. Saya nggak kebayang ya, tapi ini contoh-contoh kalimat aja. 抱歉同学们，喉咙不舒服. Ya, kayaknya tenggorokannya kurang enak. Oke ya, jadi 3 contoh tadi dengan tadi saya kasih cerita kondisi. Nah, yang keempat ini kapasitas atau kemampuan yang sudah ketahuan ukurannya. Ukurannya itu maksudnya 10 buah roti. Misalnya ada yang bisa minum tuh begitu minum dia bisa 10 botol gitu ya. Nah, itu contoh ya. Jadi 我能一口吃下10个面包. 一口 itu satu dalam satu kali makan nggak berhenti-berhenti gitu ya. Itu namanya 一口 吃下 吃 makan ya, 吃下
10个面包，面包ini roti. Sampai di sini oke untuk neng penggunaannya cukup jelas ya. Ini cukup rinci menurut saya. Jadi teman-teman bisa tahu neng bisa available maksudnya apa ya. Jadi dia rata-rata di dalam 4 konteks ini. Jadi teman-teman tidak akan bakal ketukar dan pusing dengan yang satu lagi itu adalah kei, satu lagi hui. Nanti ya kalau ada saya jelasin lagi. Tapi sekarang kita fokus ini dulu. Neng. 清楚了吗? Sudah cukup jelas? Oke. Kalau nengko itu sama, Pak. Dia sebenarnya tambahin nengko, tambahin ko. Tapi pininnya begini ya, Pak. Nengko. Lengkapnya ini, Pak. Tapi biasanya disingkat langsung pakai neng gitu ya. 我不能够来，我不能够参加，我能够一口吃下10个面包gitu ya. 吃下jadi makan dan jadi gini, 下 ini sebenarnya 下 turun atau bawah. Kalau hanzinya adalah huruf Mandarinnya ini. Xianya bawah atau turun. Tapi teman-teman mungkin berpikir, hah? 吃下. Kalau saya nggak pakai xia boleh nggak? Dia boleh, tapi agak gantung. Nah, nanti teman-teman akan ketemu banyak kalimat yang 吃下 gitu ya. Karena gini, makan kan dari mulut. Makanannya akan turun. Itu namanya 吃下. Dimakan, ditelan. Kalau saya mau detail. Jadi memang ada gaya bahasa begitu ya. 吃 makan, xia itu adalah resultnya. Nah, teman-teman masih ingat kita ada kata kerja plus kata bantu result di belakang kata kerja itu. Supaya orang paham, oh, 吃下. Dia memang ada gaya bahasa begitu ya, ada dalam bahasa Mandarin. Jadi 吃 makan, makan itu makanannya turun ke bawah, ke perut. Makanya disebut 吃下. Ya. Eh, iya, tapi menelan itu ada kosakatanya. Kalau ini makan, makan. Cuman xia ini dia penting sebagai result. Jadi orangnya benar-benar bisa masukin 10 buah roti ke dalam perutnya. Ya. Kalau menelan kita punya kosakata ya, namanya ien. Ien itu telan ya. Iya, mempertegas betul. Tapi nanti teman-teman akan ketemu banyak kata kerja yang dia diikuti dengan result seperti ini ya, namanya result ya. Kita kayaknya dulu pernah belajar ya di modul yang mana. Nah, nanti teman-teman kalau baca artikel pun akan ketemu yang kayak gini. Oh, misalnya 吃下, 喝下, 喝下. Sehingga kalau misal orang bilang, wah nggak muat, misalnya contoh saya satu roti aja cukup, saya nggak bisa muat dua gitu ya. Maka eh, saya akan bilang, saya nggak mampu nampung gitu maksudnya ya. Nah, saya akan bilang, 我真的吃不下. Kita ada satu begitu ya. Jadi 吃下 berarti bisa makan dan bisa tampung. Memang kapasitas perutnya bisa tampung. Nah, kalau misalnya misal teman-teman kita makan bareng, terus ini masih banyak lauk, tapi memang saya udah nggak muat, udah kenyang. Saya akan bilang 吃不下了. Udah nggak muat. Resultnya udah nggak bisa tampung ya. Itu namanya 吃不下. Jadi teman-teman mengenal, oh 吃下. Begitu negatif formnya adalah 吃不下了. 老师我吃不下了. Berarti orangnya benar-benar udah kenyang, jangan dipaksa lagi ya. Kalau orang bilang 吃不下了. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang kayak gini tuh teman-teman perlu banyak kenal lewat kalimat. Ya. 吃完 nggak cocok di situ. 吃完 tuh menghabiskan ya. Jadi memang eh, nggak cocok di sini. Kalau ini 吃不下, misalnya contoh kayak tadi saya bilang saya udah selesai makan, tapi ini masih banyak lauk, ya kan? Teman-teman bilang, 老师, yuk habisin lah sayang gitu ya. Saya bilang, oh, 真抱歉,我吃不下了. Jadi benar-benar nggak bisa masuk ke dalam perut saya, udah nggak bisa tampung ya. Karena terlalu kenyang juga nggak enak, itu maksudnya. Tapi kalau 吃完, kita bilang menghabiskan. Beda konteks sih teman-teman ya. 吃完. Misalnya kalimat lain ya, misalnya Titi
一口吃完了一大盘炒饭gitu ya. Jadi kalau xia itu kan dia turun, jadi bahas kapasitas perutnya yang muat apa enggak. Kalau wan itu berarti kapasitas dia bisa habisin satu piring besar nasi goreng. Ya, jadi konteksnya berbeda ya. Didi 一口吃完了一大盘. Jadi ini tak besar, pan ini adalah piring. Jadi sepiring besar 炒饭 nasi goreng. Sudutnya berbeda ya, sudut pandangnya berbeda seperti itu ya. Jadi nggak bisa saya bilang digantikan karena memang sudut pandang mereka itu berbeda seperti itu. Sampai di sini cukup jelas untuk 吃完 sama kalau ya kapasitas perut, kalau 吃完 itu mungkin makanannya gede banget gitu ya, pizzanya gede banget, tapi teman-teman bisa habisin. Nah, itu. Jadi sedikit berbeda. Nah, tapi nggak bisa saling menggantikan karena beda konteks gitu ya. Oh, kalau lemah sudah? Oke, sebentar. Saya lihat kayaknya ada pertanyaan yang masuk ya. Ibu Leni, apakah ada rumus untuk kalimat neng? Rumus ya, Bu? Nggak, nggak ada sih ya. Jadi maksudnya rumus nggak ada rumus yang maksudnya paten gitu ya, nggak ada sih. Jadi dia cuma berfungsi sebagai bisa, bisa. Cuma bisanya konteksnya yang tadi saya bilang empat ini. Misalnya saya bisa sekali makan langsung 10 buah roti, berarti kapasitas perut saya muatnya banyak ya. Atau saya bisa datang karena saya ada waktu. Misalnya contoh teman-teman ajak saya besok ngapain. Saya bilang, oh, neng, 因为我有时间, karena saya ada waktu. Jadi dia memang kayak biasa format bahasa Indonesia, saya bisa datang, 我能来, 我不能来. Gitu aja sih ya formatnya ya. Yang penting tahu batasan yang tadi empat di penggunaannya seperti apa. Terus kalau hanzi telan, telan itu ada yen, yen xia. Jadi kalau ngomong telan, telan juga sama, dia kan turun ke bawah makanya pakai xia ya. Yen xia ini telan. Kayak kalau saya suapin anak saya obat, saya bilang iya, oke, sekarang ditelan ya. Nah, ditelan itu namanya yen xia. Oke. 把药咽下去，咽下去 ya, 咽下. Itu telan, ditelan memang turun ke bawah. Ya. 吃下 tadi makan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan perut, Dokter Evelyn. Ya, tadi saya ada lihat ada bahas bahwa xia. Kayak tadi 吃不下 itu orangnya memang perutnya sudah penuh ya, jangan dipaksa. Memang udah nggak muat perutnya. Itu namanya 吃不下 ya. Tapi lauk pauk di meja itu belum habis, ya kan? Kayak gitu ya. Itu pakainya one, tidak bisa habisin nih apa namanya lauk pauk ya makanan yang ada di meja karena 我吃不下了，因为我吃不下了 gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan berikutnya dari Bu Leni. Nengnya di depan baru apa yang dimaksud ya, Loshe? Bukan dibalik seperti tempat ya, Loshe. Oh, enggak. Dia dia kayak lurus aja sih ya. Saya bisa, saya tidak bisa. Iya, ya. Jadi enggak semua dibolak-balik ya. Enggak semua ya, Ibu Leni ya. Jadi perlu dipelajari contoh kalimat dulu kalau menurut saya ya. Kalau pakai format nanti yang ada teman-teman sibuk ngafalin rumus. Jangan ya. Kecuali memang ada batasan, saya akan kasih tahu, oh ini pakainya apa. Kayak tadi neng, itu konteksnya tadi empat. Tapi jujur, belajar kalimat ya teman-teman, belajarnya dari yang ada dulu, terus diganti-ganti
Itu doang kuncinya. Jadi jangan terlalu diperhatikan format dan rumus ya. Nah, kayak rumusnya kayak present tense, past tense, bahasa Mandarin nggak begitu. Ya, tidak semua, tidak bisa semua digituin ya. Oke. Terus 吃完 sama 宣饭 sama nggak ya? 宣饭. Pak Suyosan 宣饭 ada karena Bapak kan tulisnya pinyin ya. XUANFAN ada tulisan Han ya, jadi biar saya nggak salah persepsi. Karena 吃完 itu adalah menghabiskan. Oh ya, tadi saya ada tulis ya. Nah, saya tanya, Bapak kan tanya suka, maksudnya sama nggak dengan ini? Ada huruf hanzunya nggak, Pak? Kalau ada, saya biar lebih sikat, sikat. Oh enggak. Sikatnya itu bahasa Indonesia ya, maksudnya habisin gitu ya, sikat ya. Enggak. Kalau ini 吃完 memang dia menghabiskan makanan ya, Pak ya. Jadi beda, Pak. Ya, enggak. Jadi tetap kalau kita bilang nggak bisa habisin, kalau konteksnya makan, ya udah pakai 吃完, 吃不完 berarti nggak bisa habisin ya. Kebanyakan makanannya. Ibu Linda suka dengar telan tun. Oh, sama Bu, tun. Tunnya ini, TUN. Tun, telan, betul. Tun, tun xia ya. Tun nya pakai ini Bu. Yang tadi saya bilang, oh kalau saya suapin anak saya obat, saya bilang, yin tun ya sama. Tapi pininnya ini ya Bu, TUN. Terus nya pakai QU. Nya adalah ini, pergi. Ya, 吞下去. Oke, sudah semua ya. Ya, jadi itu batasan untuk penggunaan neng. Sama teman-teman banyak-banyak mengenal kata kerja. Kayak ini adalah kata kerja plus ini result. Ini adalah kata kerja ya, verb plus xia ini adalah resultnya. Banyak yang kayak gitu ya. Nanti teman-teman bakal ketemu lagi di kalimat. Ya tadi 吃完, 吃下 itu juga sama ya. Jadi cuman beda sudut pandang. Xianya kalau 吃下 itu lebih ke kapasitas perut kita. Kalau 吃完 lebih ke sudut pandangnya makanan berapa besar atau berapa banyak yang bisa dihabisin ya. Makanya saya bilang beda tipis. Oke, tergantung mau ngomong dari sudut pandang perutnya atau makanannya ya. Oke, eh, kita lanjut lagi. Neng sudah. Siang ini adalah terhadap ya. Misalnya, 他向我说, dia ngomong terhadap saya. Nah, jadi seperti tadi Bu Leni bilang, formatnya seperti apa? Kalau saya bilang, teman-teman perlu contoh kalimatnya seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya satu kosakata gitu ya, tanyalah terhadap orang tersebut, kosakata ini kalau masuk kalimat formatnya kayak gimana. Nah, begitu dia kasih tahu misalnya, eh 他向我说 dia, 他itu dia ya, dia berbicara terhadap saya. Oh, berarti kalau gini, Mama 向爸爸说 bisa ya loh, bisa. Jadi ada satu contoh kalimat, teman-teman hafalin. Nanti begitu itu tinggal diganti subjeknya. Itu akan lebih memudahkan daripada dihafal. Dihafal itu kan teman-teman hafal subjek plus yang plus subjek lagi apa orang yang dituju gitu ya objeknya plus kata kerja. Itu akan lebih sulit menurut saya ya. Jadi jujur saya belajar kalimat caranya gitu. Memang saya lihat dari kalimatnya seperti apa, terus saya ganti-ganti dengan kosakata yang saya pelajari. Jadi lama-lama itu yang bikin saya lancar, kayak gitu ya. 他向我说, dia ngomong terhadap saya. Nah, teman-teman bisa ganti tuh, dia sama wo-nya bisa diganti-ganti. Tapi ini apa namanya? Posisinya tetap sama, siang sama shuo atau siang sama apa kata kerjanya gitu ya. Oke, ini untuk siang. Kita balik lagi ke kosakata kita berikutnya. 请假.
Iya, 请假. Jadi teman-teman mungkin kaget, kok ini hurufnya, ini kok pininnya dia munculnya bisa dua ya. Jadi ternyata huruf ini dia ada dua cara baca. Kalau cia itu artinya izin atau cuti. Sedangkan kalau dia dibaca nada tiga, itu adalah artinya palsu. Jadi lawan kata dari asli. Asli itu adalah chen. Chen itu adalah asli. Makanya orang bilang 真假，真的还是假的. Pernah dengar gak? 真的还是假的. Nya ja yang huruf ini ya, tapi dibaca ada tiga. Palsu ya, 假的 itu palsu. 真的 itu asli. 真的还是假的. Tapi kalau di konteksnya kita perlu dibaca ada empat karena artinya izin atau cuti ya. 老师，我要请假. Berarti saya mau izin. 请nya, 请 silakan ya, 请假. Kayaknya ada di kosakata kita. Jadi kalau misalnya izin karena sakit, 我们说病假. Izin, 病 ini sakit, penyakit ya. Izin sakit. Izin karena sakit ya. 病假. Tidak, betul. Di buku nadanya nada tiga, Bu. Minggu lalu pas baca, saya minta direvisi jadi nada empat ya. Nah, jadi harusnya nada empat. Ya, makanya kalau ini kan dia pakai sistem komputer. Komputer kadang-kadang kenalnya dia itu nada tiga. Jadi makanya dia munculnya nada tiga. Dia tidak bisa menganalisa ini sebenarnya konteksnya izin atau palsu gitu ya. Jadi eh, teman-teman tolong bantu revisi ya. Minggu lalu pas kita baca juga saya minta tolong direvisi jadi nada empat. Ya, huruf Mandarinnya sama. Sama ya, cuman tinggal konteksnya gitu ya. Kalau konteksnya bahas ini palsu, maka teman-teman otomatis harus baca nada tiga. Ya, libur, libur itu 放假, 也是这个假. Libur, betul. 放假. Kayaknya kita pernah dapat kosakata 放假. Ah, jianya yang ini juga. 放假, libur, liburan. Ya, jadi hurufnya sama. Ja, yang ini juga Pak Setiawan ya. Oke, kita lanjut lagi. 等一下啊, kita lanjut lagi ke materi kita. Oke, ya, 请假 izin. Jadi, 老板, 我要请假. 老师, 我要请假. Jadi, 请假nya itu boleh umum, boleh sekolah, boleh juga kerja ya. Kita lanjut lagi, sing. Sing ini adalah oke gitu ya. Sing 就是没问题, oke ya. Jadi ini boleh dipakai konteksnya umum banget ya. Misalnya, 老师，我们明天一起去吃饭好吗？好，可以，行 boleh ya, 行. Terus misalnya, 明天我不能来，你能帮我一下吗？行, oke. Jadi dia oke-nya benar-benar konteksnya umum banget ya, 行. 再来是给 itu adalah memberikan, satu lagi untuk. Jadi harusnya ini nanti di tata bahasa, grammar akan saya bahas. Jadi ini teman-teman mungkin saya hold untuk nanti di bagian yufa saya jelasin lebih detail. Jadi itu dia punya dua fungsi. Pertama adalah kata kerja yaitu memberikan. 给我一杯水. Berarti berikan saya segelas air. Kayaknya kita pernah ya kalimatnya kayak gitu ya. 请给我一杯水. Tolong kasih saya segelas air. 给, memberikan. Tapi 给nya ada juga artinya untuk. Misalnya, 他给爸爸打电话. 他给爸爸打电话. Artinya, 他给爸爸打电话. 打电话 kita udah pernah dapat menelpon ya. Jadi ya dia menelpon kepada papa.
Jadi cara kalimatnya adalah 他给爸爸打电话. Betul, dia menelpon papa. Jadi ke-nya jadi berfungsi sebagai preposisi untuk ya, untuk. Jadi dia sebagai partikel untuk. Nah, nanti kita bahas ya. Oke, 他给我买了一个生日蛋糕。他给我买了一个生日蛋糕. Artinya apa? Dia 他给我买了一个生日蛋糕. Tuh, dia membelikan sebuah kue ulang tahun untuk saya, gitu ya. 他给我买了, 买了, kita udah belajar 买一个生日蛋糕, 蛋糕 itu kue tart, ya. Jadi 他给我买了一个生日蛋糕. Ini juga pakai 给, tergantung dia berfungsi sebagai apa. Jadi ada dua ya, satu sebagai kata kerja, satu sebagai apa namanya partikel untuk gitu ya, preposisi. Oke ya. Eh, Ibu Meli kayak lagu 老师给我一杯忘情水. Oh iya, oke, itu lagunya Liu Dehua ya Ibu ya. Ibu penggemar Liu Dehua mungkin ya. Eh, ya, 给我一杯忘情水. Jadi di situ ke-nya sebagai apa Bu? Bu Meli. Nah, bagus juga ya Ibu kasih saya contoh, saya boleh tanya. 给我一杯忘情水. Berarti di situ fungsinya sebagai oke. Iya, sebagai kata kerja ya. Betul. Sebagai verb. Ya, jadi ada dua arti. Nanti kita bahas ya lebih detail di bagian grammar. Sebentar. Kata kerja. Baik, sebentar. Saya lihat masih ada nggak ya yang saya kelewatan untuk... Oke, ada pertanyaan dari Bu Leni ya tentang sing. Sing sama dengan 好的 ya, 老师. Iya, artinya sama, tapi bukan sinonim. Jadi nanti kalau sinonim kan itu bisa saling menggantikan. Artinya sama, tapi mereka bukan sinonim ya. Jadi jangan berpikir, oh berarti nanti kalau di kalimat ada sing, saya semua ganti dengan 好的. Jangan ya, bukan sinonim. Sama maksudnya oke. Ya, cuman kadang-kadang orang suka pakai sing, kadang-kadang orang suka pakai 好的 gitu ya. Ah, karena gini, sing kalau dia jawaban tunggal bisa kan saling gantikan. Misalnya tadi teman-teman ajak saya ngapain, saya bilang, oh, how the sing itu boleh, dua-duanya boleh saling menggantikan. Tapi kalau misalnya teman-teman ketemu kalimat, hmm, nih, 那边还行吗? Pernah dengar nggak kayak gini? 你那边还行吗? Artinya apa? Jadi kalau saya bilang bukan sinonim itu berarti tidak bisa saling menggantikan ya. Artinya aja sama gitu ya. 你那边还行吗? Iya, kamu di sana masih oke nggak gitu ya? Masih oke nggak? Ya, di sini sing tidak bisa digantikan dengan 好的. 你那边还好的吗? Nggak bisa. Ya, jadi teman-teman, makanya kadang-kadang saya bilang dia bukan sinonim, tapi maksudnya iya sama gitu ya. Jadi di tempat kamu di sana, 那边 itu di sana gitu ya. Nah, kamu di sana itu masih oke nggak? Misalnya contoh kita lagi disuruh urusin apa, nah jadi dibagi dua tempat. Nah, misalnya contoh, oh kita urusan pembagian sembako, contoh ya. Di sini ramai banget, di situ gimana? Nina biar hai xing ma. Di tempat kamu masih oke nggak? Butuh orang nggak? Gitu ya, contoh. Ini contoh ya, hai xing ma. Iya, masih oke nggak? Kayak gitu ya. Jadi tidak bisa saling menggantikan. Kalau begitu dia masuk kayak gini ya. Sing di sini oke. Oke. Saya balik lagi ya ke kosakata. 再来是给 udah, na itu. Na itu. Tapi kalau nar, nah, itu dia kan satu karakter. Kalau nar itu sebenarnya dia ada dua karakter. Gini teman-teman ya, tapi dibaca nar. Nar artinya apa? Iya, di sana. Ingat nada 4 dan tulisannya kayak gini. Itu artinya di sana. Kalau ini na saja, tidak ada er. Itu artinya itu.
Ini yang teman-teman suka ketukar-tukar dan bingung, makanya sorry ya, saya penegasan lagi. Sebenarnya dia lumayan mudah. Mudahnya adalah, oh, nah, itu, tunjuk. Itu adalah apa? Itu adalah guru saya misalnya. Tapi kalau now ada itu artinya di sana, tempat berbeda ya. Oke. Jadi menurut saya ini kadang-kadang suka ketuker. Jadi saya ulang sedikit ya. Terus nomor 10, wei. Wei itu adalah halo. Jadi salah satu cara kita nyapain orang atau kita colek orang, wei, ni hao gitu. Boleh, boleh. Tapi di telepon juga kita sering dengar wei, ni hao. Jadi kayaknya di hari Rabu kemarin ya, ada yang tanya, ini kan sebenarnya ada 4 loh, Shi. Tapi begitu saya lagi dengar orang angkat telepon, itu biasanya kayaknya ada 2 ya, betul. Jadi itu cuman bunyi aja, wei, wei, ni hao. Tapi juga ada orang tuh angkat telepon, dia langsung, wei, ni hao. Tapi itu dia nggak marah ya, teman-teman. Memang hurufnya nada 4 ya. Tapi kalau nada 2 kan terkesannya lebih oke ya. Wei, ni hao. Ya, itu nggak masalah. Kalau untuk dia angkat telepon ya, mau nada 4 atau nada 2, oke. Nah, kalau teman-teman tanya saya, selain ini, huruf ini masih ada arti lain nggak? Ada. Selain artinya halo untuk angkat telepon, sorry. Huruf ini ada arti lain yaitu menyuapi. 喂孩子吃饭，喂爸爸吃饭. Misalnya papanya sakit, kita suapin papa. Itu namanya 喂, menyuapin, suapin. Makanya ada kou di samping. Menarik? Yang baru pertama kali kena Hanzi, semoga ini jadi sesuatu yang menarik. Tempat saya terbatas. Jadi sampingnya ada kou, itu biasanya berhubungan sama mulut. Memang nggak 100% ya teman-teman ya, disclaimer ya. Ini ya, tulisannya saya gedein. Makanya kenapa ada kou di sampingnya. Tapi nggak semua kou itu berhubungan dengan mulut. Bisa jadi dia suara, bisa jadi berhubungan dengan kata-kata. Tidak semua, tapi berdekatan ya. Kita bilang 10-11. Jadi lumayan untuk bantu kita. Oh, jadi saya tahu loh, wei, ini tadi penggunanya untuk halo gitu ya, di mana boleh dibaca wei nada 2. Terus selain itu dia punya arti lain yaitu menyuapin, menyuapin makan ya. Wei haizi 吃饭 misalnya ya, suapin anak makan. Sehingga nih, kan tadi saya bahas nar. Itu dia tulisannya begini, bener nggak teman-teman? Nah, kalau nanti teman-teman ketemu lagi huruf ini gitu ya. Ini kalau yang sudah kena Hanzi pasti tahu, oh saya tahu loh, ini bacanya apa. Ini ada kou, mulut, bener nggak? Nah, ini bacanya nada 3. Nah, yang artinya mana atau which. Yang mana, which one. Itu na. 哪个是你的老师? Yang mana nih guru kamu ya? Nah, Tapi nih, kalau saya bilang ini satu paket teman-teman dan cukup teman-teman pahamin logikanya. Sebentar ya, saya habisin dulu. Nar yang ada itu artinya di mana. Teman-teman apa namanya? Bisa tarik benang merah. Kalau menurut saya ini membantu. Jadi teman-teman benar-benar perlu dipahamin, bukan dihafal. Dipahaminnya, oh tadi kan ada nar, di sana, tempat. Nah, kalau kata tanya tempat berarti di mana. Dan dia butuh mulut. Ya kan? Huruf Mandarinnya ada ko. Dan bacanya nada 3. Kalau yang which one, yang mana gitu ya, ya kan? Dan dia ada ko, nada 3. Tapi kalau kita bilang tunjuk itu, nomor 9, itu. Berarti dia nada 4 dan tidak ada ko. Karena itu pernyataan. Sampai di sini oke? Harusnya nggak kebalik-balik. Masih ada yang kurang paham? Jelas? Nah, karena gini, yang atas nih, yang saya tulis barusan, itu suka ketuker-tuker juga. Jadi teman-teman, intinya kalau ada R atau huruf yang ini, yang saya tulis hanzinya itu biasanya melambangkan tempat,
ya. Nar di sana. Nar di mana. Nah, kita ada satu lagi cer. Pernah dengar cer? Berarti cer artinya ya sini. Ini benang merah yang teman-teman perlu tarik ya. Jadi gampangnya adalah oh berarti ada er er itu tempat ya. Sehingga dia satu paket, ya kan? Cer di sini, nar di sana, nar di mana. Jadi teman-teman sekali dapat langsung tiga, terus nggak ketukar-tukar gitu ya. Begitu juga nah itu kosakata kita nomor 9 itu nah. Terus kalau dia tanya dia nada tiga. Nah, yang mana gitu ya. Mana ini yang mana maksudnya ya? Sorry. Eits. Mana ini maksudnya yang mana? Oke. Nah, sedangkan kalau eh, ini berarti ini. Ini. Bahasa Mandarinnya ini. Ini adalah ini. Gitu. Iya, 谢谢大家. Eh, terima kasih ya teman-teman yang sudah respon. Betul ini. Ini pininya saya geser dikit ya ke atas ya. Kalau nggak kelihatan ada titiknya. Nah, oke. Saya geser ke atas ya. Cek. Tulisannya ada titik tuh. Ya, jadi kelihatan lebih jelas ya. Cek. Ya, jadi ini jangan ketukar-tukar ya. Oke. Em, Bule ini tanya, ini ada fungsinya ya. Fungsinya, ya ini. Jadi fungsinya dia jadi bedain, maksudnya ada sama nggak ada Tapi terkadang dia tidak ada arti, Bu. Nggak bisa dijadikan satu patokan doang. Kayak tadi nomor 3. Ini mau ada mau enggak, artinya sama, Bu. Jadi nggak bisa satu patokan. Ada fungsinya di huruf tertentu, tapi tidak semua. Ya, jadi kalau nomor 3, Bu Leni nggak mau pakai yang saya tulis itu, ini nggak mau pakai itu maksudnya gini. nya dibuang berarti jadinya shi. Itu adalah urusan. Sama. Mau pakai atau enggak sama. Tapi kalau untuk konteks yang tadi barusan saya bahas, itu artinya jadi berubah. Gitu. Oke, teman-teman cukup. Yang ini berarti ce. 我要这个. Saya mau yang ini. Yang-nya nggak usah ditranslate Pak Setiawan ya. Jadi 我要这个. Saya mau ini. Saya mau yang ini gitu ya. 我要这个. 我要那个. Saya mau yang itu. Nah, nah-nya nomor 9. Oke. Satu paket ya teman-teman ya. Cukup jelas sampai di sini? Atau terlalu pusing? Kalau terlalu pusing nanti saya eh, tingkatin ya. Jadi tidak bahas terlalu banyak. 清楚了吗? Jelas? Saya boleh lanjut ya. Oke, saya lanjut dulu. 11. Mucin. Mucin ini adalah ibu. Ya. Cuman penggunaan mucin ini biasa untuk sesuatu yang formal, sesuatu istilah. Kalau panggilan, kita panggilnya mama. Kita nggak panggil mucin gitu ya. Panggilannya tetap mama. 这是我妈妈. Tapi kalau saya memperkenalkan mama saya di konteks yang formal, boleh nggak saya bilang 这是我母亲? Boleh. Ya, jadi mucin ini adalah kata yang formal. Terus yang kedua, itu adalah dipakai untuk istilah-istilah tertentu. Contohnya, 母亲节. Apa itu 母亲节, teman-teman? Hari Ibu. Ya, 母亲节 itu hari ibu. Sehingga nggak bisa bilang mama cie, 不可以. Ya, nggak boleh. Jadi ini istilah gitu ya, 母亲节. Oke, 母亲节. Nah, tapi kalau misalnya tadi konteksnya kita mau memperkenalkan mama kita ke forum umum, mungkin teman-teman disuruh jadi pembicara, boleh nggak? Lalu saya bilang bahwa oh, 这是我母亲, boleh.
boleh ya. Tapi kalau konteks sehari-hari pakai mama cukup ya. Wo mama. Oke, saya balik lagi ya, mucin. Kemudian, nah nomor 12. Nah, wei. Nah, wei. Nah, wei itu adalah siapa. Mungkin teman-teman bilang, Laoshi bukannya siapa itu adalah shui atau shui itu sama dengan na, wei. Masih ingat nggak? Wei ini apa? Shui itu siapa? Shui juga siapa? Ini sebenarnya hurufnya sama, cuman ada yang baca shui, ada yang baca shui, ya hurufnya sama ya teman-teman. Cuman dia ada dua cara baca sama nawe. Iya, wei ini adalah kata satu untuk orang. Jadi kalau kita artikan nawe, eh, yang mana, orang yang mana, ya siapa gitu ya. Kan nanya tadi barusan saya bahas. Nah, yang mana? Saya balik ya. Sebentar. Nih. Nah-nya adalah yang ini. Bener? Nah, wei. Berarti yang mana? Orang yang mana? Wei itu sudah melambangkan orang. Nah, wei itu adalah yang sopan, teman-teman. Kalau kita mau bilang, bisa di telepon, kita mau bilang, kamu ini siapa ya? Gitu ya. Nah, maka perlu tanya dengan, 你是哪位? Jangan 你是谁. Lalu salah ya? Salah, cuman agak direct dan kayak kita bilang udah kurang sopan gitu dong. Tapi orangnya paham. Nah, tapi kalau kita pakai ada, nah, 你是哪位 bukan yang dasar ya, tapi yang lumayan oke. Itu kan orang bisa nilai dari kosakata yang dipakai yang apa nawe, ah, itu artinya siapa, tapi itu untuk menanyakan sebenarnya eh, apa kamu ini siapa gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak di depan orangnya boleh nggak pakai she. Misalnya kita lagi ngomongin orang ketiga dan saya nggak kenal orang itu siapa. Saya akan bilang 他是谁 itu boleh, itu nggak apa-apa. 他是谁 intinya 你是谁 itu tidak langsung diomongin direct ke orangnya. Biasa kita bilang oh 你是哪位 kamu ini siapa, maksudnya eh, artinya sama, cuman apa konteksnya ya. Oke, saya lanjut lagi berikutnya. Nawe udah, terus 同事 同事 itu adalah teman satu kantor. Shi-nya adalah urusan. Jadi teman satu urusan. 我们说同事. Kalau teman satu kelas, teman satu kelas teman-teman. Iya, 同学 itu teman satu sekolah, boleh. Kalau teman satu kelas, kelas apa teman-teman? Iya, 同班, 对, 同班. 同班 itu satu kelas. 同学 satu sekolah, ya. Kalau mau detail. Jadi kita ada 同班, 同学, 同事, gitu ya. Teman satu kantor, 同事. 同班 teman satu kelas. 同学 teman satu sekolah. Apalagi? 呃 ada lagi nggak ya? 同胞. Teman-teman pernah dengar 同胞? 同胞 itu adalah teman, jadi gini, 我们是印尼同胞, jadi teman kita tuh satu apa kewarganegaraan, itu namanya 同胞 ya, 同胞, teman satu negara. Ini biasa bahas kalau tentang nasionalisme ya. Oh, 我们都是同胞兄弟 gitu ya. Kadang-kadang orang China suka pakai karena mereka itu saking nilai apa namanya nasionalismenya itu tinggi banget ya. Jadi mereka itu bilang, misal saya ketemu dia gitu ya, dan kita sama-sama orang China, tidak ada hubungan darah, tapi mereka bisa bilang, oh, 我们是同胞, 应该互相帮忙 gitu. Jadi apa ya? Menurut saya sih sangat mengharukan sekali ya. Mereka anggap tuh satu negara itu adalah kayak satu saudara sendiri. 他们说同胞.
同 itu artinya sama. Teman satu angkatan 同级. Ji ini level teman satu angkatan ya, 同级. Kayak teman-teman kan ada new normal angkatan saat pertama ya, itu teman-teman bisa bilang ya 我们是同级, satu level satu angkatan ya. Terus teman masa kecil 我们说小时候的朋友. Kalau ini beda. Kalau jadi sorry, saya mau highlight 同 ini artinya satu, sama-sama di satu wadah. Kayak tadi 同事, teman satu kantor. Teman satu sekolah, 同学, 学nya 学校的学. Terus 同班, teman satu kelas. Pan itu kelas ya. Tapi kalau misalnya apa namanya? Teman masa kecil berarti 小时候的朋友 ya. 小时候的朋友, teman masa kecil. 他是我小时候的朋友. Dia adalah teman saya waktu kecil ya. Ini pertanyaan dari Bu Sylvie ya. Teman masa kecil. 小nya kecil, 时候nya pada waktu, 小时候的朋友, teman waktu kecil. Oh, teman seperjuangan. Teman seperjuangan satu geng gitu ya. Boleh nggak? Kalau teman satu geng, 我们说同伙. Nah, itu teman satu geng, satu perjuangan, boleh lah. Ini sudah, teman-teman. Baik, ini udah. Saya lanjut ke tadi 同伙, 伙伴的伙. 同伙 itu artinya teman satu geng, boleh. Geng tulisannya gini ya. Atau satu perjuangan, boleh. Jadi kita kan menganggap mereka tuh ya apa namanya teman hidup dan mati lah ya, teman seperjuangan. 我们说同伙, 伙nya伙伴的伙. 伙伴 tuh apa teman yang benar bareng-bareng gitu ya, namanya 同伙, boleh. Teman satu geng ya, satu perjuangan. Ini pertanyaan Bu Lilian ya. Oke, terus teman seperjuangan ya, satu perjuangan. Oke. Terus ada lagi 同伴. Kalau 同伴 itu sama dengan teman sih, 同伴. Ya, pannya pakai ini. Sorry. 同伴. Ini teman. 同伴. Teman maksudnya ya kayak 朋友 sinonimnya ya. 我们说同伴可以. Ini sinonim dengan 朋友. Ya, oke. Nah, terus kalau tadi 同班 yang kita bahas, itu nada satu, huruf Mandarinnya berbeda ya teman-teman. Ini teman satu kelas. 所以不一样的汉字 ya, nadanya juga berbeda. 同伴 itu teman atau kita bilang sinonimnya dengan 朋友. Sedangkan kalau 同班 nada satu itu teman satu kelas. Mungkin di sini teman-teman jadi paham bahwa oh iya ternyata nada penting ya. Ya, penting. Tapi bisa dipelajari nggak? Bisa ya, bisa. Bisa banget. Oke, kemudian 再来是teman yang tinggal sama-sama di dom. Itu pakai 同 juga nggak, Laoshi? 同宿舍, tapi biasanya jarang Bu Sylvie. Biasanya langsung apa ya teman aja misalnya 同学 atau apa dia enggak. Jadi kalau 宿舍 karena 宿舍 itu apa namanya kos ya, dom ya. Tapi enggak pakai teman-teman satu dom gitu ya. Enggak. Oke. 火nya hidup bukan. 不是 Ibu. 火 itu pasangan. 火nya tulisannya ini. 同伙. 伙伴的伙. Sebentar ya, saya tulisin ya. 火nya ini. 伙伴 di bawah. 伙伴 itu adalah teman pasangan gitu ya, 伙伴, teman. 他是我的伙伴, bukan pasangan suami istri, bukan ya.
pasangan. Jadi teman itu pasti ada dua gitu kan. Korban. Hongnya ini ya. Hong, Honghuo. Huonya ada tiga. Wangsi. Tongnian. Oh, Bu Wangsi. Kalau Tongnian ini bukan. Eh, Tongnian ini masa kecil. Tongnian. Tapi Tongnya yang ini ya Bu. Tulisannya beda sama Tong yang atas ya. Tongnian ini masa kecil. Masa kecilnya dia sebagai kata benda, Bu. Ya. Ah, ah. Kalau sahabat karib, 好朋友 cukup. 好朋友 ya. Huonya sudah, Tongnian udah ya. Tapi Tongnya yang ini ya, Bu. Tong ini artinya Tong anak kecil. Tongnian jadi masa kecil. Ya. Eh, Tadi 好朋友 ya, sahabat karib atau kalau ada satu istilah namanya 知己. 好朋友 boleh. Atau kita bilang 知己, 知道的知, 自己的己, tahu diri sendiri. Orang yang akrab banget ya. Pengyonya, yonya boleh baca nada 5 ya teman-teman ya. Tapi aslinya memang nada 3. Ya. 知己 itu adalah teman yang benar-benar paham banget tentang diri kita. Makanya disebut 知己. Ini 知nya 知道的知, 己nya 自己的己. 自己 itu artinya apa? Ji-nya sama ya. Diri sendiri. Orang yang paham banget tentang diri kita ya, sahabat karib. 好朋友 udah boleh sih, tapi kalau 知己 itu levelnya udah benar-benar akrab karena dia tahu banget tentang kita ya. Kalau 同屋 teman satu rumah ya, teman satu rumah Ibu Nana ya. Kalau satu dom belum tentu satu ruangan. Satu dom itu maksudnya satu apa? Satu tempat, kita bilang apa namanya, dormitory gitu ya. Tapi kalau 同屋 berarti sewa rumahnya bareng-bareng. Itu namanya 同屋. Satu rumah tinggalnya bareng. Itu namanya 同屋. Teman satu tempat tinggal. Satu rumah, satu tempat tinggal. Oke. U-nya dari 屋子 ya. 屋子 itu adalah rumah. Ada satu ya. Hmm, halaman 5 belum. Oh, oke, baik. Silakan. Jadi banyak juga ya. Tonghuo, tongpan, tongpan. Kalau tongnian ini beda tongnya ya, beda beda konteks. Terus halo mah sudah. Habis itu yang terakhir ada 好朋友 atau 知己. 知己 itu teman-teman yang benar-benar paham banget sama kita. Itu namanya 知己. Ya. 同屋 teman satu tempat tinggal ya. Oke, 谢谢您 Ibu. Tadi siapa ya? Oh, Ibu Nana ya. Oke, 同屋. Halo, saya boleh lanjut ke bahan kita. Oke ya, dari 同事. Kemudian 回来 itu pulang ya, pulang, kembali. 欢迎你回来 gitu ya. Welcome back ya. Jadi kalau misal teman kita baru pulang ke tanah air, kita juga bisa bilang ya 欢迎你回来. 回来 pulang. Terus 说 berbicara, mungkin ini sudah pernah dapat kosakatanya. Saya langsung ya ke 转告. 转告 itu menyampaikan ya. 转告 menyampaikan. 再来是 麻烦 itu merepotkan ya. 抱歉麻烦你了ya. 麻烦 itu merepotkan. 再来是 告诉 memberitahu. Teman-teman yang 16 sama 18 hampir mirip-mirip, tapi tergantung teman-teman mau pakai kosakata apa di dalam kalimatnya teman-teman. Misalnya, 老师 tolong sampaikan ke Pancang, saya tidak bisa ikut kelas. Nah, di situ sampaikan, berarti kita pakai kosakata
转告. Tapi kalau 老师 tolong beritahu panjang, berarti 告诉. Ya, jadi kita tidak bilang mereka sinonim, tapi mereka punya kosakata masing-masing. Tinggal teman-teman di dalam kalimatnya itu mau pakai menyampaikan atau memberitahu ya. Misalnya kan kita suka bilang, tolong kamu sampaikan ke dia ya. Nah, ada orang juga suka bilang, tolong kamu kasih tahu dia ya. Nah, itu nggak ada yang salah. Dia cuma memang pemakaian kosakata aja gitu ya. Oke, 再来是以后. 以后 ini adalah sesudah. 以后. Kalau sebelum, apa teman-teman? Sinonim, sorry, lawan kata, maaf. Lawan katanya apa nih? Sesudah, lawan katanya adalah sebelum. Sebelum itu adalah qian, itu sebelum. Ya, 以前, 对，谢谢你Ibu Katarina. 再来是20. Oh iya, 打电话 ada di sini ternyata ya. 打电话 itu kata kerja, menelpon ya, menelpon. 电话 itu adalah pesawat teleponnya, kata benda. Kalau menelpon kata kerja. 电话 pesawat teleponnya, bendanya ya, 电话. 手机 handphone sudah pasti pada tahu ya namanya 手机, 然后再来是知道. 知道 itu mengetahui. Tadi teman-teman ada belajar sahabat karib ya. 知己就是这个知 ya, tahu mengetahui ya. 知. 再来是号码. 号码 itu adalah nomor ya. 电话号码, 手机号码. Nomor telepon 电话号码，手机号码 nomor handphone. 再来是放心，放心 itu lega. Kalau teman-teman tanya saya, 放 artinya apa? Taruh. Sin hatinya. Jadi kalau orang khawatir itu kan hatinya dak-dikduk atau hatinya nggak tenang, benar gak? Jadi kalau kita bilang, sudah jangan khawatir ya, lega gitu ya, hatinya jangan terlalu memikirkan banget. Nah, maka hatinya ditaruh dulu. Itu namanya 放心 ya. Jadi, Mama, 请你放心，我会好好照顾弟弟. Misalnya, apa artinya? Mama, 请你放心，我会好好照顾弟弟. Jadi, misalnya orang bilang, Mama, lega ya, tidak perlu khawatir ya, karena saya akan jaga adik dengan baik. Jadi suruh mamanya nggak usah khawatir, suruh mamanya taruh hatinya ya. Jadi kalau teman-teman susah hafal kosakata ini, ingat kata-kata saya, oh lega, lega berarti hatinya ditaruh dulu ya, tidak khawatir terus ya. Nah itu namanya fang sin gitu ya. Oke, 再来是一定 pasti gitu ya. 一定 itu adalah pasti. Oke. Kemudian 次 ini kali. Kayaknya kita pernah belajar ya. Satu kali 一次, 两次, 三次, 四次, dan seterusnya. 次 itu kali. 28 方便. 方便 ini bisa artinya praktis. Praktis itu maksudnya gampang ya. Misalnya transportasinya praktis. 我们说我喜欢去中国 contoh ya, 因为交通很方便. Nah, di sini berarti praktis. 方便. Gampang gitu ya, mau kemana-mana itu bisa naik, 比如说地铁或者巴士. Jadi gampang lah, pokoknya nggak punya kendaraan pribadi pun gampang. Nah, itu namanya praktis ya. 交通很方便. 交通 ini lalu apa? Transportasi. Transportasi. Kadang-kadang kan teman-teman lagi bilang, 我喜欢去上海, 那儿的交通很方便. Misalnya ya, saya suka ke Shanghai karena transportasinya gampang. Atau misalnya 新加坡也是, 新加坡也是很方便. Praktis ya. Kemudian dia,方便 ini ada juga, kayaknya kita pernah dapat deh. 方便面. Apa itu 方便面? 方便面. Iya, mie yang praktis teman-teman adalah mie instan. Sama.
tulisannya sama ya. Jadi biar teman-teman gampang. Oh, fangbian bisa artinya praktis, misalnya gampang, misalnya 住宿很方便，住宿 itu tempat tinggal ya. Terus 交通很方便, oh dipakainya begitu. Terus dipakai lagi untuk mie, 方便面, mie instan ya. Ini salah satu ya menurut saya praktis ya, tinggal diseduh doang atau dimasak ya berapa menit langsung jadi ya namanya mie instan. Nah, kemudian dia ada satu konteks lagi ya, dipakai untuk kita tanya orang available untuk ngapain nggak. Misalnya contoh saya telepon Ibu Cai Tauyin. Nah, karena kita telepon kan belum tentu kita bisa tahu dia lagi sibuk apa enggak. Jadi kita perlu dengan sopan santun, perlu tanyain orang, 你现在方便吗? Itu penting, teman-teman ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin kita bilang, oh sorry lagi sibuk nggak? Nah, kalau bahasa Indonesia kan budayanya begitu. Tapi kalau bahasa Mandarin kita perlu tanya, 老师,你现在方便吗? Jadi kita telepon dia dadakan, dia angkat, teman-teman perlu tanya, apakah kamu sekarang di situ available ya. Jadi apakah mengganggu, apakah lagi meeting, tapi nggak perlu tanya itu, tinggal tanya 现在方便吗? Gitu ya. Jadi cara tanyanya gitu ya. 现在方便吗? Artinya available, bisa mengganggu nggak gitu ya. Itu sudah mewakili semua teman-teman ya. Jadi 现在方便吗? Terus misalnya orang bilang, oh 抱歉现在不方便我还在开会 misalnya ya, dia mungkin jelasin, oh sorry sekarang nggak bisa, saya lagi meeting. Itu maksudnya ya, 方便. Kayak gitu. Sampai sini cukup jelas. Jadi dia ada beberapa arti ya, bisa praktis, bisa tadi masuknya ke mie instan ya, sama satu lagi available. Available tuh maksudnya orang tuh lagi sibuk apa enggak. Ya, jadi dia sudah mewakili semua yang lagi, mungkin lagi nyetir apa enggak, tapi kita nggak perlu harus tanya terlalu detail, kecuali kita tahu banget dia lagi nyetir, ya kan? Atau dia memang pekerjaannya nyetir, ya berarti kan pasti nyetir ya, kecuali apa namanya, eh, dia bukan supir ya, nggak mungkin nyetir terus. Jadi kita tanya Fangpian itu sudah mewakili, entah mungkin dia lagi sibuk, lagi meeting, lagi terganggu nggak sih dengan telepon kita, itu namanya 现在方便吗 ya. Jadi 方便 bisa diartikan lagi tidak sibuk. Iya, benar, benar Liana. Kalau kita direct kan kita bilang 现在忙吗 gitu ya. Tapi 忙吗itu lebih directnya kita tanya sibuk apa enggak ya. Jadi kita pakai istilah 方便 ya. Oh, 老师,我现在不方便。我们2点再谈好吗? Misalnya contoh sekarang jam 11 siang, teman-teman, saya telepon teman-teman, teman-teman bilang, oh 老师,我现在不方便. Entah lagi ngapain, teman-teman nggak perlu jelasin ya. Jadi cuma cukup bilang sama orang, oh 现在我不方便, 2点我们再打电话好吗? Jam 2 nanti kita telepon lagi, oke nggak? Gitu. Jadi nggak perlu teman-teman jelasin kenapa nggak available-nya ya. Jadi 不方便nya nggak perlu dijelasin kenapa ya. Ini pemakaian untuk 方便. 好，再来是 kita lanjut 接电话. Oke, 接电话 itu adalah menerima telepon. Tadi ada 打电话. Berarti kalau kita ada 打电话, ada satu pihak lagi yang perlu 接电话, menerima telepon. Namanya 接电话. Jadi kadang-kadang orang akan dengan sangat lengkap tanyanya gini, misalnya saya telepon eh, Liana gitu ya, Ibu Liana. Eh, Ibu Liana, 您好, 您现在方便接电话吗? Nah, itu lengkap. Kamu sekarang bisa nggak ya, free nggak, available nggak untuk terima panggilan gitu ya, namanya 方便接电话吗? Oh, 对不起,我现在不方便. Oh, saya sekarang tidak available. Ya, tidak perlu dijelasin sebabnya kenapa. Sampai di sini oke? Cukup jelas semua untuk kosakata. Kalau nutup telepon bilangnya apa ya? Kalau nutup telepon, maksudnya, oh ya, sorry ya, saya tutup telepon ya, gitu ya. Oke, kalau tutup telepon, 我们说挂. Jadi cara praktisnya ya, kalau misalnya, oke, bye-bye, 好啦,我挂电话啦. Itu, 挂电话啦, 挂电话啦.
Kadang-kadang ini G ya teman-teman ya. Kadang-kadang orang nggak ngomong lengkap, dia langsung oh bye 挂了 oh. 挂了就是这个挂 tutup telepon ya. Nih 挂吧. Misal contoh saya lagi nyetir, ada orang telepon saya loudspeaker kan. Nah berarti saya nggak bisa tutup teleponnya, suruh dia yang tutup. Saya akan bilang nah hao 你挂电话, kamu yang tutup telepon. Ini tutup telepon ya. 电话 ini telepon. Cuma untuk telepon, tutup pintu beda lagi. Ya, jadi ini hanya untuk tutup telepon. Makanya kadang-kadang ya kalau teman-teman lihat praktisnya di percakapan sehari-hari itu, mereka nggak langsung lengkap kuat tianhua, enggak, langsung kuala. Oh, mama, bye bye, kuala oh. Gitu. Jadi dia cepat banget kan, langsung kuala. Kuala itu artinya kuat tianhua ya, tutup telepon. Iya. Eh, Kuan, kuan itu untuk kuanmen, Ibu Rosili. Kalau ini tutup telepon. Kalau tutup pintu, makanya saya bilang beda. Kuanmen itu adalah tutup pintu. Makanya saya bilang kua tadi hanya untuk telepon. Gitu. Iya ya, saya bilang gitu kan ya? Atau saya ada salah ngomong? Takutnya saya ada salah. Oh ya, jadi kuan untuk tutup pintu ya, kuanman tutup, ya sama-sama tutup tapi beda beda objek ya. Kalau tutup telepon, 我们说挂电话. Misal kita bilang, dia ngomong sama saya nggak berapa kata, kemudian langsung ditutup teleponnya. Gimana kalimatnya? Gimana ngomongnya teman-teman? Ayo, bantu saya bikin kalimat yuk. Saya, sorry, saya telepon dia, tidak ngomong beberapa kalimat, sudah tutup telepon. Kan suka gitu ya, misal orang lagi sibuk kali ya, atau lagi apa. Ayo, bantu saya yuk. Saya telepon dia, tidak ngomong beberapa kalimat. Artinya ngomongnya nggak sampai beberapa kalimat, nggak sampai lama. Udah ditutup teleponnya. Boleh bantu saya bikin kalimat? 我给他打电话. Bener nggak? Ya, jadi 我给他打电话. Saya telepon dia. Ayo teman-teman bantu saya bikin kalimat. Oke, lagi bikin ya. 我给他打电话. Tidak ngomong beberapa kalimat itu maksudnya ngomongnya nggak sampai berapa kalimat gitu ya. Cara ininya gitu. Jadi, 没说几句话. Nggak sampai ngomong beberapa kata gitu loh. Nah, 没说几句话就挂了. Nih, kuanya dipakai. Tutup telepon soalnya ya. 就挂了. 看来, saya tambahin ya. 看来 kelihatannya 他真的很忙. Kelihatannya dia sangat sibuk ya. Ngomong nggak sampai berapa kalimat udah ditutup sama dia. Ya, jadi 我给他打电话没说几句话. 几句, ini beberapa. 句 ini adalah kata bilangan untuk 话 kata-kata ya. 没说几句话就挂了. Udah ditutup teleponnya. 看来 kelihatannya dia sungguh 真的很忙. Dia sungguh sibuk. Ya, jadi 我给他打电话没说几句话就挂了. 看来他真的很忙. Kelihatannya dia sungguh sibuk ya. Oke ya, 谢谢大家的句子. Ini kalimatnya sudah masuk. Teman-teman boleh koreksi ya. 我给他打电话没说几句话就挂了. Kuanya dipakai ya karena ini konteksnya tutup telepon jadi pakai gua ya.
看来他真的很忙. Kelihatannya dia sangat sibuk. Iya, ada yang tulis hanzi ya. Kuanya adalah kua yang ini. Kua 电话的 kua. Ya. 看来他真的很忙. Kelihatannya dia sangat sibuk. 好了吗? Jadi, teman-teman udah tahu ya gimana penggunaannya bener? 好的. Ya, cukup ya. Jadi, iya dia mirip ya. Kalau tadi, sebentar saya balik ke halaman 7 ya. Kalau kuan, itu kuannya tutup, tutup pintu. Kuan men, beda satu huruf aja ya. Nah, kalau ini kuak, tutup telepon. Kuan men, tutup pintu. Ya, oke. Kalau wo 打电话给他 apa bisa? kalau 我打电话给他 itu tidak sesuai grammar, kalau saya boleh bilang ya. Jadi belum sesuai grammar, tapi artinya sih mungkin orang paham. Yang grammar itu yang ini. 我给他打电话. Ya, nanti kita akan bahas juga di grammarnya kita. Ya, 我给他打电话. Ini yang sesuai grammar. Kalau yang kebalik, itu tidak sesuai dengan grammar ya. Jadi, 我打电话给他. Mungkin teman-teman sering dengar. Ya, tapi grammar yang benar yang ini ya teman-teman ya. 我给他打电话. Cukup? Oh ya, 看起来 boleh, 看来 juga boleh. Sama, kelihatannya. Ya, jadi sama, sama Bu. Bu Leni, sama ya. Nggak pakai cio. eh nggak bisa Bu Elizabeth, harus pakai cio. Kalau nggak dia gantung kalimatnya ya. 没说几句挂了, 就挂了, dia akan lebih kalimatnya lebih lengkap ya. Jadi cio ini penekanan dan dia butuh ya. Kalau nggak 没说几句挂了, kayak ada sesuatu kata yang kurang. Jadi perlu banget di sini pakai cio ya. Oke, cukup. Kita lanjut ke Huihua ya, teman-teman ya. Halaman 5. Halaman 5 ini ya, benar nggak? Oke. Halaman, sudah? Saya lanjut dulu ya. Oke, baik. Kita masuk ke Huihua ya. Ini berarti penjelasan untuk kosakatanya sudah beres. Oke, 我给大家念一遍好吗? Saya bacain untuk teman-teman. Nanti kita akan latihan baca ya. 第7课, Wei, Hui Mei 在吗? Ini mau baca 4, mau baca 2, boleh ya teman-teman ya. Mau baca Wei, Hui Mei 在吗? Juga boleh ya. Oke, Wei, Hui Mei 在吗? Hui Mei 在给老师打电话。惠美在给老师打电话。您好，是蔡老师吗？是，我是您的学生惠美。我是您的学生惠美。哦，惠美，你好。蔡老师，您好，我今天晚上有事儿，不能去上课，向您请个假。蔡老师您好，我今天晚上有事儿，不能去上课，向您请个假。行，没关系，你可以通过看网上的视频录制，复习今晚的课程。行，没关系，你可以通过看网上的视频录制，复习今晚的课程。谢谢老师，那下星期见。那下星期见。好，下周见。好，下周见。富才给惠美打电话。富才给惠美打电话。喂，惠美在吗？喂，惠美在吗？她不在。
你是哪位？他不在，你是哪位？我是惠美的同事富才，我是惠美的同事富才。他什么时候回来？他什么时候回来？他没说。你有什么事儿？我可以转告他。他没说。你有什么事儿？我可以转告他。麻烦您告诉他，回来以后给我打个电话。麻烦您告诉他，回来以后给我打个电话。他知道你的电话号码吗？他知道你的电话号码吗？知道。他知道你的电话号码吗？知道。放心吧，我一定转告他。放心吧，我一定转告他。谢谢。OK，好的。因为时间到了，我们下星期再来念好吗？大家可以在家里好好复习。Teman-teman bisa mereview kembali lagi di rumah. Nanti minggu depan kita baca ya percakapan ini. 好，谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢班长，拜拜，再见。再谢谢老见，谢谢老师，师。谢谢老师，谢谢老师，谢谢谢谢班班长，长，再见。